Halo teman-teman, apa kabarnya? Masih bersama saya Yuni Gaye. Hari ini saya cuma pengen ngomongin parfum dari lini Maue dari brand Giorgio Armani. Maue ini keluar di tahun 2020 kemarin ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Buat kalian yang suka aroma tuberosa atau bunga putih atau istilahnya white flower nih, coba deh ya. Awal-awalnya pertama kali saya pakai suka tapi nggak begitu yang cinta banget gitu ya, apalagi di kulit saya sekitar 6 jaman, tapi makin lama dipakai, makin lama disimpan atau dipendam, dia itu memang lumayan enak. Terus di kulit saya ketahanannya mulai panjang ya, yang awal-awalnya cuma sekitar 6 jaman ternyata bisa lebih ya, bisa 8 jam. Itu juga kalau saya spray banyak bisa lebih, jadi dari pagi sampai mungkin sore atau malam itu tahan, dan projectionnya lumayan lumayan kencang, moderate bisa ke atas. Terus di tahun 2021 kemarin Maui ini ngeluarin yang lini intensnya, versi intensnya, sama tentunya botolnya, tapi aroma jusnya itu lebih ke rose gitu ya, pink gitu, lebih gelap lah istilahnya. Tadinya saya berharap banyak di versi intens itu karena memang ini saya suka, tapi kayaknya pengen lebih gitu loh, aroma tuberosanya lebih gimana gitu, lebih tebal, lebih kencang. Tapi ternyata yang di versi intens malah kebalikannya. Ini luminous, bisa saya bilang, yang versi original ini luminous, bercahaya, bersinar, pokoknya wah gitu. Saya pengennya lebih wah lagi, lebih tebal lagi di yang versi intens, tapi kebalikannya ternyata malah dia itu jatuhnya lebih kalem, yang versi intens. Waktu di live Instagram saya ngomongin bahwa versi intens itu dia ada mawarnya, tapi enggak ya, enggak. Saya ralat di sini dia itu nggak ada mawarnya. Yang di versi intensnya itu dia pakai dua jenis varietas bunga tuberosa. Tapi entah kenapa, mungkin dari gabungan dua jenis bunga tuberosa itu malah yang membuat versi intens itu menurut saya lebih kaleman dibanding originalnya. Nah, sekarang di Januari 2022 ini, pas saya lihat kemarin-kemarin ya, waktu browsing-browsing di internet, ternyata ada Maue lagi. Saya pikir tadinya ini versi baru lagi. Dia namanya disebut Maue Nacre atau Nacre atau mungkin Pearl ya. Akhirnya saya beli karena ya biasa, saya orangnya penasaran. Kalau udah penasaran, gatal gitu ya, jadi langsung beli aja. Ini dia botolnya. Nah, dari segi fisik sekilas sama. Sama dengan yang versi original, sama dengan yang versi intensnya. Cuman kalau kalian perhatikan lebih dekat lagi, dia itu ada alur motif. Mungkin di layar kurang jelas ya. Nanti saya kasih detailnya lewat video terpisah. Bedanya pas kalian lihat di sampingnya. Kalau yang Maui original dan versi intens itu kan bisa diisi ulang dan bisa kita lihat penjelasannya di boxnya seperti ini. Tapi kalau yang Maui versi Nacre atau edisi Pearly gini ya, dia nggak ada. Jadi kayaknya memang nggak bisa diisi ulang. Ini kayak apa sih, kayak botol kolektor aja gitu. Itu untuk segi boxnya. Terus pas saya buka,
bedanya ini. Dan dia itu ada stiker transparan yang menjelaskan bahwa harus goyang-goyangkan sebelum dipakai. Jadi memang dia kayak pakai pearl gitu di dalamnya, di jusnya gitu, yang membuat warna jusnya ini kelihatan indah, bagus ya, dibanding yang original. Ini 50, ini 30 ya yang saya beli originalnya. Cakep kan? Nah, sekarang untuk segi aroma ternyata sama aja dengan yang versi original. So ini kayak memang benar-benar koleksi kolektor atau koleksi terbatas yang kadang mungkin bisa bikin orang rancu atau terkecoh ya, kayak saya ini. Tadinya saya pikir ini versi baru dengan aroma atau wangi yang agak sedikit beda dengan yang original atau yang versi intens. Tapi dia ini hanya menambahkan pearl aja, si mutiara gitu di dalamnya. Dan ini bukan barang baru ya, kayaknya waktu itu juga Dior kayaknya pernah bikin kayak gini, Dior atau Chanel. Tapi kayaknya strategi marketingnya juga kayaknya sama, misalnya kayak apa namanya, Carolina Herrera dengan Good Girl, lini Good Girl mereka, dia itu ngeluarin berbagai macam warna botol yang walaupun sebenarnya isi botolnya, isi jusnya itu ya sama aja dengan Good Girl original gitu loh. Jadi hanya strategi marketing aja. Jadi ya oke lah buat kalian yang memang gila botol ya, atau banci botol, atau kolektor botol-botol cantik ya, bagus aja gitu ngelihatnya, berbagai macam, misalnya lini Carolina Herrera Google tadi dengan berbagai macam warnanya gitu kan, cakep-cakep. Tapi buat kalian yang cuman pengen pakai jusnya aja gitu, pakai parfumnya aja, kayaknya sayang aja gitu loh, ternyata wanginya sama aja. Nah ini saya pakai juga hari ini, ternyata ya gitu, nggak jauh beda sih wanginya. Cuman memang ya gitu aja, dari kasat mata memang kelihatan bagus aja gitu, cakep warna jusnya. Tadinya saya pikir pas saya lihat boxnya yang agak bermotif gitu, yang mana ini, yang ini, saya pikir botolnya aja gitu yang di grave atau berukiran bermotif aja, tapi ternyata enggak. Yang beda ternyata di dalamnya jusnya. So gimana dengan kalian? Kalian kira-kira mau beli nggak dengan koleksi ini? Mungkin kalian yang suka dengan aroma My Way dari Armani ini, ya why not ya. Tadinya sih saya beli ini karena berpikir aromanya agak sedikit berbeda, flanker baru lah istilahnya. Tapi ternyata ini hanya untuk mengkoleksi botol. Seharusnya juga ya, mungkin ya kalau jusnya udah habis ya, seharusnya juga bisa diisi ulang seperti yang klasik dan versi intens. Tapi nggak ada penjelasannya, jadi mungkin ini nggak bisa diisi ulang. So too bad. Nah, yang pertama ya, kayaknya dari penjelasan atau promo yang dilakukan oleh brand ini agak sedikit rancu gitu. Seperti saya sebagai konsumen nggak begitu ngeh kalau ini memang hanya wanginya sama dengan yang original, karena yang dirangkum apa yang saya baca itu nggak terlalu begitu menjelaskan secara jelas banget bahwa ini hanyalah istilahnya botol yang dipercantik atau hanya jusnya yang digabungkan atau dicampur dengan pearl atau mutiara ya. Dia hanya menggambarkan apa sih deskripsinya, versi yang lebih luminous, versi yang lebih ya apa ya, dalam bahasa Indonesianya luminous itu terang gitu ya. Ternyata luminosity-nya ya dari jusnya ini loh, bukan luminosity dari aroma tuberosanya itu. Ini hari ini saya pakai hanya untuk memastikan ini yang original, ini yang
edisi Nacre atau Pearl, sama aja. So, ya agak sedikit kecewa ya. Apakah mereka kurang ide atau gimana ya? Kalau saya sih agak-agak gimana gitu, agak-agak ya kecewa seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau misalnya strategi Lancome saya udah tahu jelas gitu lah ya sebagai konsumen. Kalau misalnya lini La Vie est Belle, memang saya tahu setiap akhir tahun dia itu ngeluarin botol kolektor gitu. Jadi botol setiap akhir tahun dia ngeluarin La Vie est Belle yang berbeda botolnya untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Itu udah jelas banget, saya sebagai konsumen udah jelas banget bahwa memang itu botolnya dipercantik, tapi memang itu tetap wanginya La Vie est Belle original gitu, saya tahu gitu loh. Sama juga misalnya Opium, Black Opium dari Yves Saint Laurent, itu juga dia itu setiap tahun kayaknya ngeluarin dengan botol yang berbeda, tapi di situ dia brand tersebut udah jelas-jelas ngasih tahu gitu kepada kita sebagai konsumen bahwa itu benar-benar koleksi terbatas, bukan flanker terbaru lah istilahnya ya. So, jadi ya beginilah. Entah ini curhat atau apa ya, yang ngomongin Maui ini. Tadinya saya berpikir apakah saya yang salah baca, apa yang saya salah kaprah, salah nangkep gitu ya, entahlah ya, kalian lihat aja nanti ya. Ini jadi benar-benar masih baru di sini di Prancis, entah di tempat lain saya nggak tahu. So, gimana dengan kalian? Apakah kalian minat untuk beli yang versi atau yang edition Nacre ini, biar bisa jadi koleksi di parfum-parfum kalian, dipajang kan cakep. Tapi nanti kalau isinya udah habis sih ya sama aja ya, biasa aja sih dengan yang originalnya. Cakepnya ya kalau memang jusnya nggak dihabisin. Tapi sayang kan. Oke lah, so gini aja untuk edisi kali ini, bukan ulasan parfum tapi sedikit curhat. Oke, terima kasih banyak, ketemu lagi di obrolan parfum berikutnya. Bye bye.